Halo, Halo, selamat malam Kak Revi. malam. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, akhir-akhir ini kegiatannya lagi sibuk ngapain aja nih, Kak Revi? Untuk sebagai mahasiswa baru, saya belum terlalu banyak dibebani tugas, jadi saya masih menyempatkan peluang untuk berolahraga seperti itu. Oh, Kak Revi ini atlet kah? Ya, Kalau boleh tahu atlet apa, Kak? petang. Saya juga ikut atletik sih baru ini. Oh, ya mohon maaf ini agak putus-putus ya suaranya ya. Jadi kurang terlalu jelas gitu. Di Kak Revi juga putus-putus Sinyalnya, kah? iya sinyalnya. Iya, habis hujan mungkin ya, Kak ya. Jadinya suaranya sinyalnya agak lemot. Iya, Kalau boleh tahu nih, Kak Revi ini kayaknya mahasiswa baru ya, Kak? iya, saya masih baru. Di Universitas PGRI Semarang juga ya? Iya, Berarti kalau di sini ngekos? iya ngekos sekitar itulah. Iya, belum terlalu paham soalnya baru-baru masuk. Kenapa, Kak? Belum terlalu paham soalnya baru-baru masuk. Oh iya, kan baru 2 bulan kuliah nggak sih? Ya, Nah, eh oh kalau boleh tahu nih, prodinya apa, Kak? Kak Revi ini? PJKN. Oh, PPKN. PPKN belajar tentang apa? PJKN. Kenapa? PJKR. Oh, PJKR, maaf ya, Kak. Iya, cocok Ya, sih, Kakak. Tadi kan atlet petang. Petang itu yang kayak permainan ya. kayak kelereng itu kah? Hampir mirip, cuma ada teknik-teknik yang berbeda. Ada teknik-tekniknya ya. Jadi, Ya, Kakak itu, apa, ngelanjutin bakatnya Kakak di atletik di PJKR Ubgris ya? Berarti mau ya. jadi guru PJO kan nih? Insya Allah, amin. Ya, semoga tercapai cita-citanya, apalagi kan ini masih mabe ya, Kak, perjalanannya itu Ya, masih baru. panjang. Ya, benar banget. Tapi kuliahnya asik-asik kan nih di Ubgris? Aku sih cuma saya belum menemukan teman di sana, belum Oh, mendapatkan belum teman punya yang teman deket. ya belum masih mungkin karena lingkungan bu, jadi saya belum terlalu bisa beradaptasi di situ. Mhm. Butuh adaptasi gitu ya, Kak. Oh iya, sebentar nih, Kak Raffi kan tadi, udah ngisi pendaftaran di link registrasinya BKpedia ya, Kak. Berarti Kakak di sini mau konseling online nih. Nah, sebelumnya Kakak udah pernah konseling? Belum sih kak, baru pertama kali ini. Berarti, belum paham nih apa itu konseling? Belum begitu paham. Kalau gitu saya jelaskan ya Kak, sedikit mengenai konseling. Jadi konseling ini, kayak pemberian bantuan gitu dari konselor, konselornya itu saya sendiri kepada konseli. Nah, di sini konselinya itu kebetulan yang berperan sebagai konseli Kak Revi. Jadi nanti, Ya, segala sesuatu yang Kakak ceritakan kepada saya, itu akan, terjaga rahasianya gitu loh, hanya Kakak dan saya yang tahu. Saya nggak akan menceritakan ke siapa-siapa, nggak akan ember ya. Hanya saya dan Kakak yang tahu gitu. Terus saya harap nanti Kakak juga bisa, berbicara atau bercerita secara jujur tanpa harus ditutup-tutupi. Terus Kakak, dengan mengisi link pendaftaran di BKpedia ini tuh Kakak termasuk, sudah melakukan asas kesukarelaan, Kakak sukarela mendaftar gitu di BKpedia, seperti itu ya, Kak? ya, Nah, sebelumnya nih, eee, kita ada perjanjian waktu dulu ya, Kak. Kurang lebih
30 menit. 30. Apakah siap untuk pertemuan pertama ini, sesi pertama? Ya, saya siap. Nah, nanti kalau misalnya setelah sesi ini selesai, tapi permasalahan kakak masih belum apa ya, belum clear, belum selesai gitu, kita bisa melakukan konseling lagi nih kak. Nanti kakak mendaftar lagi di BKpedia seperti itu ya kak. Ya, Nah, sebelumnya nih, kira-kira apa sih masalah yang akhir-akhir ini lagi mengganggu kakak Revi? ya saya belum begitu nyaman dengan lingkungan di situ Kak. Kayak teman-temannya itu belum ada yang sreg gitu sama saya. Jadi saya di sana tuh belum punya teman. Hmm, jadi Kak Revi itu masih merasa kayak belum punya teman deket, butuh adaptasi di lingkungan baru gitu ya. Ya, Kalau boleh tahu kakak ini asalnya dari mana sih asalnya? Kalau Pekalongan, Oh, desa dari Kalipancing. Pekalongan, iya. Agak jauh ya kak ya. Berarti kalau Ya, ke Semarang ini naik kereta? Apa naik motor? iya naik kereta. Naik kereta. Oh, naik kereta. Nah, oh kakak ini berarti merasa kayak belum belum bisa beradaptasi gitu ya dengan lingkungan baru. Heeh. Ya, benar. Nah, menurut Kakak nih teman-teman di sana di lingkungan perkuliahan Kakak ini PJKR itu gimana? Kayak saya bisa toksik aja sih Kak sama lingkungannya. Jadi saya mungkin karena perusahaan saya yang seperti itu, jadi kayak saya itu males untuk beradaptasi sama orang-orang di situ karena saya merasa orang-orang di situ toksik. Hmm, kalau boleh tahu nih toksiknya itu yang toksik gimana gitu? Ya pilih-pilih dalam berteman kayak yang menurut mereka wow atau ya beruang atau gimana ya mereka selalu nomor satukan seperti itu Kak. Hmm, berarti apakah semester satu ini tuh udah membentuk circle? Sudah mulai membentuk circle, sudah mulai kelihatan sifatnya satu persatu. Biasanya kan kayak kalau semester satu itu baru kayak semuanya akrab bareng-bareng, apa-apa dilakuin bareng gitu ya. Berarti ini di PJKN ini udah membentuk circle ya? Ya Kak, sudah. Oh, di PJKR juga ini kan kayaknya banyak cowoknya yang ya Kak ya? Iya, kebanyakan cowok sih. Cewek itu eh perbandingannya itu memang lebih banyak yang cowok. Kalau yang cewek itu lebih sedikit memang. Iya, apalagi cowok sama cewek itu kan pemikirannya beda, cara mereka komunikasi juga beda gitu ya Kak. Mungkin agak nggak Susah untuk sefrekuensi gitu ya. ya, susah. Nah, kalau menurut Kakak sendiri nih, untuk belajar kelompok ini apakah kalau kelompokan dapat kelompok atau gimana? Susah untuk kelompok. Waktu itu aku dapat kelompok banget. Jadinya bingung harus gimana. Berarti Kak Raffi ini belum bisa kayak kayak beradaptasi. Apalagi kan peralihan ya dari SMA ke kuliah itu kan butuh waktu untuk mengetahui nih Ya lingkungan mungkin kampus. karena ya mungkin itu salah satu alasannya juga sih Kak. Kenapa Kak? Ya mungkin karena kan saya peralihan dari SMA ke perkuliahan. Jadi kayak adaptasinya itu butuh waktu yang lama mungkin buat saya dan menurut saya tuh lingkungan itu tuh kayak belum ya apa ya susah untuk aku tuh adaptasi ke mereka karena mereka ya seperti itu. Iya, iya Kak. Semua juga butuh proses gitu ya Kak dari lingkungan SMA kan apa ya apa-apa bareng gitu ya. SMA itu Ya kalau seneng lah. ya belum Sekarang ke kuliah, apalagi kuliahnya di luar kota.
banyak lingkungan-lingkungan baru yang harus aku kenal, jadinya susah ya kak mungkin karena itu juga sih pesannya karena kan bukan kita sendiri ya. Gimana Kak? Suaranya kurang jelas. Mungkin karena saya kan kuliahnya di luar kota jadi banyak lingkungan baru yang kayak harus apa ya aku pelajari harus aku tahu lebih dalam gitu jadi aku Mm-mm. masih susah. Gimana apa ya? Kesan pertama kali datang ke Semarang gitu. Ada yang buat kaget gak? Ada sih Apa itu? pergaulan bebas pergaulan bebas. Oh iya, di Semarang banyak kayak gitu ya, kayak udah biasa mengenai hal seperti itu. Iya Mbak. Ya di sana tuh kayak menormaliskan hal-hal yang seharusnya para mahasiswa itu menghindari tapi di sana itu malah justru menormaliskan pergaulan bebas itu jadinya tuh kayak serem banget ya ternyata di sana kayak gitu. Iya. Kalau di daerahnya Mbak Revi sendiri gimana? Ya seperti itu kali mah bebas jadi kayak emang tergantung orangnya juga ya jadi ya harus hati-hati lah ya di sini itu di Semarang itu. Eh kalau misal kalau misal di kelas nih, Mbak Revi itu paling nyaman ada nggak yang buat teman, ada nggak satu teman atau dua teman gitu, yang nyaman atau ngerasa sefrekuensi diajak ngobrol gitu Mbak? Belum ada sih kak untuk saat ini belum ada aku berarti semoga aja ada ya satu atau dua anak lah ini belum ada sih kayak ya masih biasa-biasa aja gitu kak belum yang kayak aku seneng banget sama orang ini kayak gitu itu belum ada. Mm, belum ada ya. Ya, Kalau Mbak Revi sendiri nih ngekosnya sendiri apa sama teman? sendiri kak Oh sendiri. saya kan datang ke sini dari sama teman SMA Iya. satu kosan cuman dia itu beda universitas dia di UNES. Oh beda universitas, iya. Terus kamarnya juga nggak bareng gitu jadi satu kosan cuma beda kamar gitu kak. Heeh. Kan jarang ketemu juga ya pasti kan soalnya kan kegiatannya beda-beda gitu ya Kak ya. Ya dia juga termasuk yang aktif lah mulai 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 apa ya mulai aktif di kuliahnya mungkin dia mengikuti organisasi mulai mengikuti organisasi. Hmm, temen Kak Revi ini ikut organisasi gitu. Ya kegiatan-kegiatan yang di kuliahan Mm-mm. Kalau Kak Revi sendiri ikut juga. belum belum ada minat untuk ikuti organisasi di kuliah. Mungkin nanti ada saatnya kalau udah minat. Ini belum minat. Iya Kak, mungkin nanti ada saatnya mulai tertarik gitu ya. Ya ini kan baru awal ya. Mungkin menurut aku kayak aku belum minat untuk masuk gitu. Nantilah ya kalau udah ada minat daripada kita terpaksa ya kan kak. Iya. Eh apa ya? Lalu nih Mbak Revi, kan merasa belum ada teman. Jadi kalau misal ada masalah atau ada eh, materi perkuliahan yang nggak dipahami itu tanyanya ke siapa? Apa? Saya ya berusaha bisa sendiri aja sih kak. Ya mungkin ada ya. Saya kadang tanya ke teman saya, cuma kadang responnya itu nggak sesuai sama yang saya mau gitu jadi Mm-mm. mendingan saya yaudah berusaha sendiri aja mungkin emang belum itu aja Responnya nggak sesuai terlalu sama yang kakak mau gitu ya. ya jadi saya berusaha untuk selalu bisa sendiri lah kak kayak bisa bisa sendiri gitu jadi nggak usah karena ya kayak takutnya dia malah risih atau gimana gitu jadi saya
nggak pernah maksa untuk tolong bantuin tuh nggak, kayak kalau udah dia nggak baik ya udahlah, aku bisa. Berarti apa ya? Itu Kakak biasanya tanya ke temen yang cewek apa cowok, Kak? Lebih ke cewek sih kak, kalau aku jarang tapi pernah juga sih, cuma aku biasanya lebih sering ke cewek, kayak mungkin tanya apa gitu, cuma ya kayak gitulah. Hmm, kalau ada masalah berarti dipendem sendiri, tah? Iya, yang uh, pendem sendiri, terus ya gitu lah, nangis sendiri nanti juga selesai lah ya, cara kita untuk menyelesaikan masalah kan nggak harus nangis ya, karena buat apa nangis nggak bakal selesai, jadi kayak ya udah berusaha sendiri aja lah buat nyelesain masalah ini kayak gitu. Jadi sekarang tuh terbiasa menyelesaikan masalah di pendem sendiri gitu kak. Oh iya, saya paham. Tapi apakah harus dipendam terus gitu, harus dipendam sendiri terus gitu? Kan kita juga butuh Kayaknya cerita, Kak. sih ada yang dengerin cerita sih kak, cuma kayak kayaknya saat ini belum ada deh, jadi kayak biasalah sendiri dulu. Kalau misalnya ada tahu orang terdekat atau gimana yang bisa buat keluh kesah aku, ya aku ceritain, cuma untuk saat ini masih pendem diri sih, karena ya belum ada lah orang yang terdekat yang mungkin uh, bisa bantuin aku, itu belum ada, jadi untuk saat ini ya aku apa apa sendiri gitu. Eh, Kak Raffi suaranya bisa dibesarkan lagi gitu ya. Terus nih Kak, apa ya? Jadi apa sih yang Kakak inginkan gitu dari permasalahan ini gitu? Apa yang ingin Kakak inginkan? Saya inginkan nih kayak apa ya, saya ingin punya teman ya, mungkin temannya satu dua anak pun saya udah gila banget lah kak, kayak intinya ada yang bisa saya ajak kemana-mana, saya ajak bareng-bareng, terus ya kayak tugas selesaikan bareng kelompokan, jadi saya tuh nggak susah nyari kelompok seperti itu kak. Intinya emang kita tuh butuh teman banget sih kak di dunia perkuliahan ini. Eh, Lalu nih Kak, Kakak kan tadi bilang kalau ingin punya teman, punya biar satu atau dua orang gitulah yang bisa dengerin curhatannya Kak Revi. Terus apa? Ya. Bisa kelompokan bareng yang sefrekuensi, bisa diajak kerjasama gitu ya Kak. Usaha apa yang udah Kakak Ya. lakuin mengenai masalah tersebut gitu? Apa yang udah Kakak usahain gitu? Aku setiap hari selalu berusaha untuk kayak deketin teman kelas sih, kayak aku berusaha untuk akrab satu-satu, aku berusaha untuk ngerti lah ini orangnya kayak gini, berarti kita harus kayak gini, terus cara ngarapin kita harus kayak gini, aku berusaha untuk ayo bisa bisa biar ada temen lah, biar gak kayak gini banget, maksudnya kayak gak sendiri banget gitu, kayak susah soalnya mau apa-apa kalau sendiri, harus ada temen, emang sih emang butuh banget, jadi aku selalu berusaha setiap hari tuh aku berusaha deketin lah beberapa anak gitu, cuma emang ya mungkin belum saatnya sih untuk deket. Jadi Kak Raffi ini berusaha ngedeketin teman-teman, ngajak ngobrol gitu ya. Ya ngobrol seakrab gitulah ya, asik ya kalau bahasa zaman sekarang, anak-anak sekarang ya so asik gitu, tapi ya udah lah ya biar ada temen. Iya. Nah, usaha tadi nih yang disebutin Mbak Raffi kayak ngajak akrab teman, ngajak ngobrol itu, menurut Mbak Raffi itu apa ya? Udah berhasil belum sih? Udah berhasil buat mendapatkan teman-teman gitu, buat sefrekuensi sama teman gitu. Oh saat
ini sih belum sih Kak, cuma ya aku percaya nanti pelan-pelan nanti ada saatnya aku ketemu temen yang eh ya sefrekuensi aku yang baiklah ya aku butuhin nanti aku yakin ada saatnya cuma untuk memang belum ada jadi usahanya ya mungkin belum dikatakan berhasil sih usaha untuk deketin. Iya. Lalu nih Mbak, dari yang tadi udah Mbak Raffi ceritakan gitu. Rencana apa sih ke depannya mengenai permasalahan ini? Mbak Raffi ini mau gimana gitu ke depannya? Rencananya. Kedepannya aku mau lebih apa ya lebih mengerti cara beradaptasi di lingkungan ini harus lebih memahami orang-orang di sekitar aku jadi aku tuh mudah untuk akrab sama mereka-mereka gitu jadi kayaknya nanti aku harus lebih itu deh extrovert lagi kayak friendly gitu ke mereka jadi aku harus lebih ke jauhin semua malu aku ya ayo coba sama ini itu sama orang baru harus bisa itu Kak. Iya, berarti Kak Raffi ini ingin berusaha lagi mengenai adaptasi ya. Iya Kak, apalagi kan ini kan baru 2 bulan ya di Semarang atau berapa bulan ini? Eh, 2 bulan mungkin sekitarnya ya 2 bulan Iya, lebih atau ya nggak terlalu itu sih jadi ya mungkin wajar-wajar aja kali ya kalau belum punya temen cuma pengennya segera punya lah susah kalau nggak tuh nah kalau misal pergi-pergi gitu, jalan-jalan itu sama siapa? ya sama itu teman lama aku yang satu kan beda universitas yang dulu SMA-nya yang itu biasanya aku Iya iya. sama Lah dia yang ya, cuma kenapa Mbak? ya jarang sama dia pergi-perginya cuma nggak terlalu sering ya karena kan ada kesibukan kita masing-masing kalau aku sibuk dianya enggak dia sibuk aku enggak kadang dua-duanya sibuk seperti itu jadi susah lah untuk bareng gitu jadi nggak terlalu sering tapi pergi ya sama dia kadang Iya, artinya masih punya teman deket tapi nggak selingkungan kampus gitu ya Mbak? ya kan kita juga butuh yang satu lingkungan lah ya satu satu apa ya namanya ya satu Satu itulah prodi, satu kelas ya gitu ya? ya, bareng-bareng biar mudah lah mau apa-apa itu gampang gitu kayak cari kelompok gampang gitu nggak kayak gini kayak susah banget ya cari kelompok ya ternyata nggak segampang itu aku kira dulu aku mikirnya gampang lah ya nanti punya teman baru terus kelompokan ternyata susah untuk adaptasi sama mereka cuma akan selalu aku coba sih. Iya kan, kadang ada yang gampang diajak kerja sama, ada yang susah juga buat kelompokan gitu ya Mbak? Ya Lah biasanya tuh kalau buat kelompok itu dicariin dibentuk dosennya apa gimana? Apa nyari sendiri malah? nyari sendiri tapi ya kadang akhir-akhir ini kayaknya disuruh nyari sendiri deh kayak ayo biar mungkin dosennya paham biar kita tuh nggak harus apa ya milih-milih banget tapi ternyata justru malah kalau disuruh nyari tuh malah tambah milih nggak sih. Iya, kalau nyari sendiri kadang pilih-pilih nggak sih yang sesirkelnya Ya diambil, yang bukan nggak mau gitu ya? Sebentar Kak, lagi loading ini, lemot ya. ya Nah, kalau Kak Raffi sendiri, apa ya? Kira-kira nih, kalau misal eh, kelompokan itu dipilih temen nggak?
eee, Kak Raffi sendiri ini tuh kalau kelompokan, itu dapat kelompok yang sisa atau diajakin temen satu kelompok malah, "Ayo sama aku," gitu? Sisa. Kenapa? Aku dapat yang aku dapat yang sisa. Oh, yang sisa. Ya, Kalau yang sisa itu berarti kebanyakan nggak pada dipilih gitu ya sama teman satu kelasnya ya, Kak, ya? bukan nggak dipilih sih, kayak kadang kan circle banyak, nanti ngomong ke dulu aja. Aku sih saya circle-circle itulah. Tapi ada juga sih yang kayak aku kayak nggak dipilih. Iya. Nah, apa ya, menurut Kak Raffi nih, mereka, teman-teman satu kelas Kak Raffi itu milih kelompok berdasarkan apa sih? Circle, circle. Kalau misalnya nih, itu aktif terus menurut mereka itu bisa diandalkan. Itu masih yang satukan. Itu sih. Tapi yang pertama tetap sih circle di kelas aku. Circle gitu ya, yang sefrekuensi gitu ya, Kak, ya? Ya, Eh, apa ya, kalau teman-teman di kelas itu ada yang ngajakin ngobrol gitu nggak sama Kak Revi? sebelumnya aja sih kak, kalau nggak perlu ya udah. Jadi jarang Hmm, komunikasi, tapi aku yang selalu buka komunikasi ke mereka, jadi aku yang biar aku ada temen lah ya, nggak gini-gini yang mata. ya. Jadi Kak Revi ini yang mencoba membuka komunikasi gitu ya? Nah, Ya biar mengakrabkan diri juga sama satu kelas. iya bener kak. Lah, satu kelas ini Kak Revi udah saling mengenal semua, teman-temannya dari mana, namanya siapa gitu. Untuk dari mananya sih, aku belum terlalu mengenal ya kak, aku baru mengenal nama-nama kayak gitu ya. Ada beberapa aku, oh ini dari orang sini, tapi kebanyakan karena ya aku baru baru kenal mana nama mereka aja sih, kalau tempat tinggal mereka semuanya aku tahu, jadi baru beberapa aja sih yang aku tahu. Lalu nih Kak, eh, Kak Revi tuh satu kelas ada nggak sih dari yang daerahnya sama Kak Revi? Kenapa? Dari satu kelas ini tuh ada nggak yang daerahnya sama sama Pekalongan gitu? Hmm, ada sih, cuma Pekalongannya jauh kan, aku di Kecamatan Bojong. Kalau dia itu di mana ya, di daerah kayak daerah desa Tirto mungkin ya, Wonokerto gitu. Tahu Wonokerto? Tahu. Tahu. Saya juga asli Pekalongan, Kak. Saya baru tahu. Iya, saya juga asli Pekalongan. Saya juga orang Bojong sih. Kakaknya Raffi juga dari Bojong kan? Iya ternyata deket ya. Aku kira bukan orang sini. Deket. Mungkin Kak Raffinya belum mengenal secara luas gitu ya. Belum banyak Iya. mengenal tentang Ubgris, tentang
dari mana-mana aja yang kuliah di UGRIS. Kan ada Kak organisasi kampus gitu, organisasi tiap daerah. Nanti bisa join biar lebih kenal teman-teman lagi di situ, Kak. Iya, untuk sekarang aku minat, jadi aku belum pengen join gitu. Kak. Oh iya, Kak. Apa ya? Eh, Ini sisa waktunya, gimana, Kak? ini sisa waktunya sedikit nggak sih? Apa itu ya? Soalnya takutnya kelebihan atau gimana, Kak? Nggak apa-apa kalau kelebihan, Kak. Nggak apa-apa. Saya mau tanya nih, Kak Revi kan di kampus 4 ya, mungkin lebih sering main di sekitar kampus 4. Sekali-sekali nanti main bareng sama saya ke kampus utama gitu ya, Kak. Oh, iya, iya, iya. Memang kakaknya jurusan semester berapa? Saya BK, jurusan jurusan BK semester 7, udah semester tua saya. Aura-aura skripsinya udah mulai keluar, Kak. Iya, sibuk skripsi ini. Nah, karena waktunya udah 30 menit nih, Kak. Sebelum kita akhiri nih ya, apakah Kak Raffi ada pertanyaan mungkin? Nggak ada sih, Kak. Mungkin dari obrolan ini saya jadi kayak kayak ada inspirasi gitu untuk bisa mempunyai teman nanti ke depannya. Mhm. Nah, apa sih gimana perasaan Kak Raffi nih setelah mengikuti konseling pertama kali sama saya? Perasaan saya ya lega aja sih, akhirnya ada yang dengerin cerita. Lega ya Kak bisa menceritakan unek-uneknya selama ini gitu ya. Iya, Lalu kesimpulan apa nih yang Kak Raffi dapat dari pertemuan kita kali ini? kesimpulannya memang kita tuh harus apa ya, harus berusaha bisa untuk adaptasi dengan lingkungan baru, harus bisa mengenal mengenal hal baru ya. Pokoknya kita berusaha lah ya, jangan kayak duh kayaknya aku nggak bisa di sini, kayak belum apa apa kita udah nyerah, itu nggak banget yang belajar untuk aku dapat teman tuh. Iya, kita memang harus adaptasi gitu ya Kak di lingkungan baru. Setiap lingkungan pasti beda-beda gitu cara adaptasinya. Itu juga butuh waktu, nggak semudah itu, seperti itu ya Kak. Ya, Nah, eh, sebelum saya tutup nih, nanti saya mau kasih tahu kalau misalnya Kak Revi, permasalahan ini belum selesai gitu ya, masih ada unek-unek yang mau diceritain atau Kakak mau punya apa ya, ada mau diceritain tentang masalah ini atau masalah yang lain, itu nanti Kakak bisa daftar di BKpedia lagi ya Kak, mengisi link pendaftaran lagi nanti ya. Nanti kita konseling online lagi dijadwalkan gitu ya Kak, sesuai jadwal yang tertera. ya Kak. Sebelum saya tutup nih, saya mau ngucapin terima kasih buat Kak Revi karena udah bersedia menyempatkan waktunya buat hadir di konseling online kali ini gitu. Saya juga mohon maaf nih yang sebesar-besarnya karena sinyalnya lemot ya, putus-putus. Iya, apa Kak? Suaranya jadi kurang terlalu jelas gitu ya, Kak. Mungkin next time lain kali bisa lebih jelas lagi suaranya. Semoga ya, Kak ya. Iya, Terima kasih banyak untuk Kak Redvi nih yang udah datang di konseling online. Semoga apa yang kita dapat kali ini tuh bermanfaat buat
saya dan juga Kak Revi ya buat kita semua. Amin. Kalau gitu sebelum saya tutup, nggak ada adakah pertanyaan lagi Mbak Revi mungkin? Nggak ada Kak, udah cukup. Nggak ada ya, cukup ya. Kalau gitu saya akhiri ya Kak. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.